Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali di dalam ibadah minggu yang pertama di bulan Juli 2020 hari ini. Mari kita berdoa, kita akan masuk di dalam ibadah raya dan kita bersyukur sebab Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang luar biasa, buat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, damai sukacita yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga kami boleh bersukacita. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini. Dan biarlah ucapan syukur ini boleh kami sampaikan melalui ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan, melalui pujian dan juga ucapan syukur kami Tuhan, untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami dan sukacita ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Mari kita berdiri bersama-sama, berdiri di hadapan tanda anak domba. Satu suara menyatakan haleluya, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita tepuk tangan bersama-sama, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kita berdiri bersama-sama, berdiri di hadapan tata anak domba. Kita akan satukan suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba segala pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya, keselamatan bagi Allah, bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan kita dahsyat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah yang lain. Haleluya.
Tuhan kita maha besar. Yeay. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Sama-sama katakan. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala musuh. Katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Dia sangat terpuji. Haleluya. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kata sekali lagi, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, kuasanya sanggup menghancurkan musuh-musuh kita. Haleluya. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh hambanya adalah firman Allah yang hidup. Benih firman Tuhan yang siap ditaburkan di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian. Betapa ku mencintaimu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Segalanya bisa diubahkan dalam sekejap waktu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Bisa. Tuhan selalu mengerti apa yang ada di dalam setiap hati kita. Dan Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sama-sama, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersukacita di dalam pujian kami. Dan setiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati kami, menjadi hati yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Dan benih itu boleh bertumbuh, boleh berakar, dan boleh menjadi berbuah-buah. Dan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami boleh menikmati buahnya dan merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kasih yang kami berikan, yang kami salurkan, yang kami pancarkan kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, boleh menjadi berkat bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, pagi hari ini kami sudah masuk pada bulan yang ke-7.
Di tahun 2020 ini, kami semua sudah merindukan Tuhan untuk kembali ke rumah Tuhan, untuk kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih pagi hari ini. Mungkin hari kami masih ada di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau melawat setiap mereka. Kami berdoa pagi hari ini, biarlah firman-Mu mengajar kami, mendidik kami, untuk kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang kokoh, yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bicara pada kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Hamba-Mu yang mimpin pujian, singer, song leader, pemusik. Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar firman-Mu di dalam nama Yesus. Selamat pagi keluarga yang bahagia, dimanapun Bapak Ibu berada di rumah. Kami ucapkan selamat berbahagia, selamat bersuka cita di minggu ini, minggu yang berbahagia, minggu yang bersuka cita, karena Tuhan membuktikan sampai hari ini kita dipeliharanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kami akan mengangkat sebuah tema, kriteria seorang pelayan Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan kebenaran, pelayan-pelayan rumah Tuhan yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita buka dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian pada kamu atau dari kamu? Kalian semua adalah surat pujian kami, kata Paulus, yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, maksud kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Seorang pelayan Tuhan tidak jadi dengan sendirinya. Ia dibentuk oleh Tuhan yang memanggilnya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Pembentukan itu melalui pendidikan formal, melalui pengalaman hidup dan penderitaan, serta mungkin
mungkin masalah-masalah kehidupan. Pembentukan Allah dalam diri para pelayan Tuhan supaya dapat menjadi suratan yang terbuka. Semua orang bisa membaca, bisa menilai kehidupan kita, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Ia tidak saja menjadi pengkhotbah, tetapi juga mengalami apa yang dikhotbahkan. Tentunya ada beberapa kriteria pelayan Tuhan yang ditulis di dalam Korintus ini oleh Paulus. Ada 3 kriteria pelayan Tuhan dalam suratan Rasul Paulus pada jemaat Tuhan di Korintus ini. Yang pertama, seorang pelayan Tuhan harus dibentuk karakternya. Sekali lagi, seorang pelayan Tuhan harus dibentuk karakternya. Nature, sifat dasar dalam kehidupannya harus terbentuk, bahkan dibentuk di dalam kehidupannya setiap hari. Lalu siapa yang membentuk karakter pelayan-pelayan Tuhan itu sendiri? Coba lihat Mazmur 33 ayat 15. Mazmur 33:15. Firman Tuhan berkata, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pembentukan itu yang pertama dibentuk oleh Tuhan sendiri, yaitu yang memanggil kita semua hamba-hamba Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, mungkin kita di rumah Tuhan kita melakukan hal-hal pekerjaan yang ada. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, banyak orang melihat kita apa yang kita kerjakan. Tapi sekali lagi, Tuhan membentuk kita supaya kita serupa, segambar dengan Dia, segambar dengan Yesus Kristus. Kristus yang rela mati, rela tersalibkan, rela dicaci maki, rela dihina, diolok, bahkan seakan-akan tidak terhormat. Itulah sebuah pembentukan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mazmur 33:15 berkata, Dia yang membentuk hati mereka, yang membentuk hati manusia, membentuk hati pelayan Tuhan, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Nah Bapak Ibu, jadi semua pekerjaan yang kita kerjakan, Tuhan memperhatikan. Itu pekerjaan besar maupun kecil. Mungkin kelihatan spektakuler, atau mungkin sama sekali tidak terlihat di hadapan manusia. Tidak ada orang yang menilai, tapi rupanya di sini Tuhan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Maka sekecil apapun pekerjaan itu, ayo kita kerjakan, bahwa pekerjaan yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu siapa lagi yang membentuk karakter hamba-hamba Tuhan itu?
juga dibentuk oleh sesama. Coba lihat Amsal 27 ayat yang ke-17. Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Maka Bapak Ibu bersyukur kalau ada orang-orang di sekitar Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang baik, orang yang perhatian dengan Bapak Ibu sekalian, memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Tapi di sisi lain Bapak Ibu kekasih, mungkin ada orang yang cerewetnya ampun-ampun. Semua dikritik, bersyukur. Bapak Ibu mungkin pernah atau mungkin sudah makan yang namanya rendang, Bapak Ibu sekalian. Dari segala macam rempah untuk bumbu daripada rendang itu sendiri jadi rendang yang enak. Apalagi rendang keluaran Sumatera, Bapak Ibu sekalian. Di situ ada bawang merah. Ketika ibu-ibu sedang mengupas bawang merah itu membuat nangis, mencucurkan air mata karena bawang merah. Lalu ada yang namanya kunyit, pahit, tidak enak. Kadang-kadang mengotorin tangan ketika mengupas yang namanya kunyit. Lalu di situ ada lombok rawitnya. Kalau dimakan pedasnya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau datang satu-satu, mungkin punya teman, punya saudara, punya sahabat, datang seperti lombok rawit, bersyukur. Mungkin datang juga dia seperti bawang merah, membuat matamu menangis, membuat kau sedih. Mungkin juga ada temanmu seperti yang namanya kunyit atau jahe yang pedasnya juga luar biasa, panasnya. Mungkin omongannya panas, omongannya sadis, tapi ketika diramu menjadi satu aduan bumbu yang luar biasa, dibuat yang namanya rendang, jadi rendang yang haus, Bapak Ibu sekalian. Harganya mahal. Tapi kalau datang sendiri-sendiri, bawang dimakan sendiri, bawang putih dimakan sendiri, memang menyakitkan. Tapi setelah dipadukan semuanya, terbentuklah sesuatu yang luar biasa. Jadi dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bersyukur ada orang-orang dekat dengan kita. Dia membuat engkau nangis, membuat engkau mungkin tidak enak, panas, situasi tidak enak. Sekali lagi, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita dibentuk oleh sesama kita. Jangan menganggap ketika orang itu cerewet itu sudah jelek. Tidak. Mungkin orang itu terlalu mengkritik saudara, bukan itu tidak baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima dengan sukacita. Karena itu akan membentuk karakter kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Di sisi lain, kita dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh sesama. Kita juga dibentuk
oleh kesukaran yang kita alami. Coba kita lihat Mazmur 34. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18, Bapak Ibu sekalian. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di sini apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Karakter kita dibentuk oleh sesama. Karakter kita dibentuk oleh kesukaran yang kita alami. Jadi pelayan Tuhan, seorang anak-anak Tuhan yang mau menjadi orang-orang yang nilainya tinggi, harga yang mahal, dan mulia dalam pandangan Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus dibentuk karakternya. Dan kedua, seorang pelayan Tuhan diuji kesetiaannya. Kapan diuji itu? Melalui penderitaan. Coba lihat 2 Korintus pasal yang ke-4. Kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kita, dari kami. Dalam segala hal kami ditindas. Lihat, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Tapi inilah keyakinan Paulus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus, tidak berhenti diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, rupanya seorang pelayan Tuhan diuji kesetiaannya melalui penderitaan yang dialami setiap pagi. Ketika menghadapi banyak penderitaan, nabi-nabi mengalami penderitaan, rasul-rasul mengalami penderitaan, setiap orang benar, gereja mula-mula mengalami penderitaan. Dan Tuhan Yesus pun sudah meninggalkan warisan, meninggalkan teladan penderitaan yang dialaminya. Seperti 1 Petrus 2, Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 22. Firman Tuhan berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian.
Tuhan Yesus meninggalkan teladan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Jadi pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, hari-hari ini kau mengalami bukan jemaat Tuhan yang ada di Semarang saja, tapi seluruh Indonesia juga mengalami namanya pandemi COVID-19. Sepertinya begitu menekan, menakutkan. Namun percayalah Bapak Ibu sekalian, tetaplah percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pasti akan mengeluarkan situasi yang genting, situasi yang menakutkan itu dalam seluruh kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pagi hari ini yang terakhir, seorang pelayan Tuhan tidak boleh bergantung pada kemampuan sendiri, tapi itu tergantung, berharap, berserah total sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini, seorang pelayan Tuhan harus dibentuk karakternya. Seorang pelayan Tuhan harus diuji kesetiaannya. Dan seorang pelayan Tuhan tidak boleh tergantung pada kemampuan diri sendiri. Bila renungan firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua, kami panggil singer song leader bisa maju ke depan. Kita akan masuk perjamuan kudus dan kita nyanyikan satu pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar musik kita persiapkan hati. Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur dari gereja Tuhan yang dikirimkan oleh pengurus. Bapak Ibu bersama dengan keluarga mempersiapkan diri, mempersiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing. Mari kita masuk dalam satu perjamuan kudus. Mari kita mulai menguji hati kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik
ada hal-hal yang tersimpan dalam hati yang tidak berkenan hadapan Tuhan, kita kuduskan, kita minta dikuduskan kembali supaya kita layak untuk mengambil dan makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus. Pagi hari ini firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tangan. Kita angkat roti ini. Terima kasih Tuhan. Roti ini adalah lambang daripada tubuhmu yang dipecah-pecahkan untuk kami semua Tuhan. Kita jemaat Tuhan, kita yakin, dan Yesus berkata, dagingku adalah benar-benar makanan. Kita percaya firman Tuhan berkata, ini daging Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan Bapak Ibu sekalian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita angkat tinggi-tinggi. Jemaat Tuhan yang percaya, inilah darah Yesus. Mari kita minum bersama karena Yesus berkata, darahku benar-benar minuman. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami semua telah makan dan minum tubuh Tuhan. Sekarang kami bersatu dengan Engkau firman-Mu. Dan hidup kami hidupmu. Bukan hidup kami sendiri, tapi hidup Kristus di dalam kami. Berkati semua pelayan-Mu, berkati semua jemaat-Mu yang tulus, yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah streaming ini, dan diberkati sampai Kau datang kedua kalinya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan terus menghadapkan wajah yang kudus kepadamu dan beri kau kasih karunia, dan beri kau kasih karunia, dan beri kau damai sejahtera. Dijadikanlah kau kepala, dan kau naik, dan dibuatlah kau berhasil, sehingga kau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terimalah berkat dari Bapa di surga, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap Tuhan memberkati. Dan selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati. God bless you all.